alat transportasi cepat, contohnya pesawat. Nah, zaman dahulu untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya naik kapal laut, atau naik bis. Sedangkan sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, dengan teknologi yang semakin maju, sudah ada pesawat udara, sehingga jarak antara Indonesia dengan Taiwan bisa ditempuh dengan waktu hanya 6 jam. Nah, ketika dulu misalkan teknologi belum ada, kita naik kapal bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai berhari-hari. Nah, ketika ada pesawat terbang, hanya dengan waktu 6 jam kita sudah bisa sampai dari Indonesia ke Taiwan. Nah, begitu contohnya untuk teknologi. Dan untuk persaingan, ini lebih kepada persaingan antara perusahaan yang lain. Nah, misalnya perusahaan pesaing itu menyediakan produk yang lebih baik. Nah, sehingga pemasaran itu juga harus lebih baik lagi dibandingkan yang lain, sehingga produknya itu bisa lebih laku di masyarakat dibandingkan perusahaan persaingannya. Mbak Friska naik kuda. Nah, ini persaingan. Inilah lingkungan makro ekstern atau lingkungan-lingkungan. Nah, ini benar Mbak Ari Widiawati, tidak mudah ditiru. Nah, betul sekali. Jadi persaingan ini adalah menghasilkan produk-produk yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang lainnya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini adalah pemasar dan ini adalah pelanggan. Lingkungan-lingkungan makro ekstern ini adalah lingkungan-lingkungan yang berada di luar dari pemasar ini. Nah, disitulah. Dari pemasar ini akan memberikan informasi kepada pelanggan. Informasinya itu bisa berupa, karena pelanggan itu memiliki hak-hak 4 hak tadi. Jadi pemasar ini akan memberikan nilai pelanggan, yaitu kepuasan. Yang dimaksud dengan nilai pelanggannya adalah kepuasan. Sedangkan pelanggan akan memberikan informasi-informasi, misalkan seperti apa produk yang diinginkan oleh pelanggannya, atau seperti apa warna apa yang diinginkan, harga yang tepat seperti apa. Nah, disinilah dibutuhkan interaksi antara pelanggan dan pemasar. Mbak Rindi Sulistia, iya, pengen harganya murah. Nah, ini benar sekali. Jadi pelanggan ini akan memberikan berbagai informasi kepada pemasar. Harganya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, fungsinya apa. Nah, ini untuk lingkungan makro ekstern. Selain lingkungan makro ekstern, juga ada yang disebut dengan lingkungan mikro ekstern. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran itu dibagi dua, yaitu makro ekstern dan mikro ekstern. Untuk makro ekstern adalah faktor-faktor lingkungan yang berada di luar perusahaan. Namun sebaliknya, lingkungan mikro ekstern ini adalah faktor-faktor lingkungan yang berada di dalam perusahaan yang secara langsung memberikan pengaruh yang kuat kepada perusahaan. Contohnya yaitu pemasok. Jadi untuk yang makro ekstern itu kan tidak secara langsung berhubungan, tapi berhubungan. Tidak secara langsung berpengaruh, tapi berpengaruh. Nah, sedangkan kalau yang mikro ekstern ini, dia akan secara langsung memberikan pengaruh yang kuat. Nah, contohnya adalah dengan pemasok. Pemasok di sini adalah pemasok barang-barang. Biasanya disebut dengan supplier, pemasok barang kepada suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah perantara pemasaran. Jadi perusahaan itu juga membutuhkan perantara pemasaran. Jadi perantara apa sama juga dengan karyawan? Di sini beda. Jadi perantara pemasaran ini adalah suatu lembaga lain di luar dari perusahaan itu. Kalau karyawan itu kan dia bekerja di dalam perusahaan itu. Nah, sedangkan kalau perantara pemasaran ini lebih kepada kantor lain atau lembaga lain yang dia itu tugasnya untuk membantu suatu perusahaan untuk mendistribusikan atau menjualkan atau melakukan promosi. Jadi ini berbeda. Jadi ada lembaga lain di sini. Misalkan di sini perusahaan, ini perusahaan P. Nah, di sini ada lembaga yang disebut dengan perantara pemasaran. Ini saya sebut dengan PP.
modul halaman 127, ya benar sekali. Nah, kalau karyawan, ia berada di dalam sini. Ini saya kasih titik. Nah, karyawan ini berada di dalam sini karena ia bekerja dalam perusahaan. Sedangkan perantara pemasaran ini adalah lembaga yang berada di luar perusahaan tapi ia membantu perusahaan itu. Nah, ini disebut dengan saling menguntungkan. Nah, tugas dari perantara pemasaran ini adalah ia melakukan periklanan. Nah, ini contohnya. Iklan. Nah, disinilah beda antara karyawan dengan perantara pemasaran. Bagaimana Mbak Sulastri? Apakah sudah dimengerti untuk perantara pemasaran? Iya, sama-sama. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen atau orang-orang yang mengkonsumsi produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya pesaing. Mbak Yusni, distributor ya Mbak. Untuk distributor, ya bisa disebut juga dengan distributor. Jadi perantara pemasaran ini dia memiliki banyak tugas. Perantara pemasaran ini juga bisa mendistribusikan ke tempat yang lain, ia bisa menjualkan atau juga bisa mempromosikan kepada konsumen akhir. Nah, grosir juga bisa termasuk perantara. Iya, benar sekali. Jadi Mbak Iis Nur Anissa, grosir itu juga bisa disebut dengan perantara. Agen dari Mbak Rindi Sulistia juga bisa disebut dengan perantara. Sales pun juga bisa disebut dengan perantara pemasaran. Jadi perantara pemasaran ini bisa banyak hal, bisa grosir, agen, dan sales juga. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing ini lebih kepada perusahaan pesaing dari yang perusahaan pesaingnya. Jadi pesaing ini juga akan memberikan lingkungan atau memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan itu. Nah, ini benar sekali, yang menjual produk yang sama. Pesaing itu yang menjual produk yang sama. Ya, betul. Dari Mbak Sulastri, makelar ini termasuk ke dalam perantara pemasaran. Selanjutnya yang penting adalah faktor lingkungan mikro ekstern itu adalah publik. Publik di sini yaitu masyarakat. Karena masyarakat ini merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep pemasaran, karena masyarakat yang akan mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sampai di sini ada dipertanyakan untuk lingkungan mikro ekstern. Iya, belum ada pertanyaan. Yang selanjutnya sudah paham. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di dalam konsep pemasaran adalah bauran pemasaran. Biasanya kita sebut dengan marketing mix. Jadi, yang dimaksud dengan bauran pemasaran adalah sejumlah variabel terkendali yang harus dikelola untuk mencapai kepuasan pelanggan dan tujuan organisasi. Jadi, variabel-variabel yang harus dikelola sehingga bisa mendapatkan pelanggan yang loyal dan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, umumnya dikenal dengan istilah 4P. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya, ada yang disebut dengan produk, price atau harga, place, tempat atau distribusi,
promotion atau promosi. Nah, disinilah bauran pemasaran itu berlangsung, yaitu 4P. 4P ini sangat penting untuk suatu perusahaan, karena dengan adanya bauran pemasaran yang bisa dilakukan dengan terkoordinasi, konsumen itu juga akan mendapatkan nilai kepuasan yang maksimal juga. Misalkan produknya bagus, kualitasnya bagus, harganya pun terjangkau. Tempat jualannya ternyata juga terjangkau karena ia berada di pusat kota. Sedangkan promosinya pun juga menarik konsumen karena ternyata ia memberlakukan promosi ketika membeli barang satu akan mendapatkan barang gratis satu. Nah, pasti konsumen juga akan merasa tertarik dan senang dan akan membelikan produk itu secara terus-menerus. Nah, sekarang sampai di sini ada yang dipertanyakan untuk marketing mix atau bauran pemasaran ini. Paham? Kepada Mbak Trina Ningsih, iya Mbak, silakan bekerja. Mbak Anis bisa dilanjutkan, iya. Nah, untuk materi pemasaran modul 1 ini sampai di sini, sampai di bauran pemasaran. Jadi kita masih ada waktu. Iya, materinya sudah selesai. Ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Jadi apapun pertanyaan yang bisa ditanyakan, bisa langsung ditanyain, kita saling diskusi untuk pemasaran modul 1. Nanti kalau yang bertanya bisa saya tambah nilai lagi. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mulai dari awal pengertian pemasaran hingga ke bauran pemasaran. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang ingin berbicara langsung? Bisa langsung bertanya, nanti saya aktifkan mikrofonnya. Untuk faktor non pemasaran, oh iya, untuk faktor pemasaran sebelum marketing mix belum dijelaskan. Oh iya, nanti ini sekarang belum dijelaskan ya untuk faktor non pemasaran. Jadi ini saya tambahkan di sini faktor non pemasaran. Saya sebut dengan FNP ya, faktor non pemasaran. Ya maaf, ternyata tertinggal yang untuk faktor non pemasaran. Jadi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor pemasaran, ini misalkan perusahaan di sini, perusahaan ini dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pemasaran, saya sebut dengan FP. Ternyata perusahaan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non pemasaran. Nah, faktor-faktor non pemasaran itu seperti apa? Yaitu faktor-faktor yang dia
tidak berhubungan